Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua hari ini. Pemirsa, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program TVRI Sport. Bersama saya kali ini Radi Inaya. Pemirsa, seperti biasa kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas dan juga pastinya dapat memberikan kita ilmu baru dan juga pastinya dapat menginspirasi kita semua pada hari ini. Pemirsa, tema kita hari ini adalah prestasi sepatu roda di kalangan muda. Sepatu roda ini pemirsa yang seperti kita ketahui adalah olahraga rekreasi dan kompetitif yang pemainnya menggunakan sepatu khusus dilengkapi roda kecil untuk bergerak di arena atau juga di permukaan aspal. Olahraga sepatu roda ini termasuk salah satu aktivitas aerobik yang sangat baik untuk segala usia. Maka saya sudah hadirkan narasumber saya hari ini untuk kita berbincang mengenai tema kita hari ini, yaitu ada Bapak Ki Agus Muhammad Yeki Adidharma sebagai pelatih sepatu roda. Halo Bapak, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Selamat datang Mbak Rani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggilannya siapa nih kira-kira Eki Mas? biasa. Mas Eki ya? Kalau anak-anak atlet itu Om Eki biasanya. Oh, saya panggil Om Eki aja ya kalau gitu ya. Ini pelatih sepatu roda ya Mas ya? Iya. Khusus ada khusus untuk Sumsel atau ada klub tertentu? Kalau saya sekarang pribadi klub itu klub di The Speed Racing kotanya Palembang. Oh, ada klub di kota Palembang itu tadi ya. Oke. Om, nanti kita kan bakal tanya-tanya lebih mendalam lagi nih ya. Tapi saya penasaran dulu nih Om, ya mungkin kan sekarang udah jadi pelatih atau bisa disebut dengan coach ya di beberapa klub di Sumsel ini ya. Jadi kira-kira udah berapa lama Om jadi pelatih sepatu roda ini? Kalau awal mulanya itu sekitar kira-kira kalau tahunnya gitu enggak terlalu itu kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Iya, udah lama gitu. Oke, itu selama 7-8 tahun tuh melatih atlet terus Om ya? Iya. Oke. Rata-rata melatih atlet. Sampai mereka dari pemula, standar, sampai speed, dan mahir, itu tetap kita latih. Wah, luar biasa pemirsa, 7-8 tahun bukan waktu yang singkat ya. Iya benar. Pasti banyak sekali udah pengalaman yang udah didapat, kemudian juga tantangannya juga pasti sangat berat ya. Karena setiap tahunnya kan pasti ada tantangan yang baru, ada new experience juga ya, Om ya. Pasti itu, tantangan itu. Iya betul. Jadi ini kalau udah lama jadi pelatih sepatu roda ya, terutama di klub di beberapa di Sumsel ini Om, kira-kira mungkin ada definisi tersendiri nggak menurut versi Om sendiri mengenai apa sih sepatu roda itu? Sepatu roda ini sebenarnya ini suatu keahlian yang jarang orang bisa. Karena butuh kebutuhan khusus dalam artian, oh sudah lari kok pakai roda lagi kan? Nah, jadi kalau sudah mahir bersepatu roda itu termasuk sudah anak-anaknya sudah mempunyai mental yang hebat lah. Karena tidak segampang yang dibayangkan, oh ini sepatu roda enak, cuman jatuhnya nggak enak. Nah gitu. Jadi definisinya memang cukup mendetail karena mempelajari sepatu roda nggak singkat. Ya, perlu waktu khusus, itu umur yang masih kecil, itu jadi kalau udah besar itu kaku. Jadi kalau dia masih kecil masih enak kita ngelatih. Karena mudah dididik nih anak-anak. Jadi dalam artian kelenturannya, keluasannya, dari body fitnya itu masih enak kita tuh. Oke. Berarti memang kalau tadi udah dikasih tahu sedikit, berarti ada anak-anak juga, kemudian juga terutama ini remaja ya, usia dewasa juga ada gitu ya untuk olahraga sepatu roda ini sendiri. Mungkin kalau untuk manfaat olahraga sepatu roda ini tersendiri apa sih Mas? Sebenarnya manfaat itu banyak sebenarnya Mbak Rani, terutama untuk kesehatan. Kedua itu melatih konsentrasi. Ketiga itu berpikir positif kalau kita di sepatu roda. Apalagi anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan ini, biar mereka berpikir positifnya dulu, oh ini enak nih olahraga. Bisa nanti, oh kemana nih arahnya? Apa mau, ikut perlombaan, apa. Jadi senang. Itu aja. Berarti memang banyak sekali manfaatnya Om. Salah satunya itu. Ya, salah satunya tadi menjadi
atlet ini menjadi lebih fokus, kemudian juga bisa aktivitasnya lebih banyak gerak juga Gerak ya Mas juga, ya. iya, Karena benar. latihannya juga lumayan ya. Lumayan. Latihannya itu dibilang lumayan, memang cukup lumayan. Karena kalau kita latihan pagi itu jam 7, jam 10 selesai. Kalau sore itu jam 4, jam 6 selesai. Cukup menguras tenaga. Itu kan. Dibilang intensitasnya rendah, enggak juga. Karena memang perlu power yang kuat di ini, endurance gitu. Jadi untuk daya tahan yang kuat di sepatu roda ini supaya bisa jalan rodanya. Kalau atletnya lemah, enggak itu susah repot itu. Susah ya, Mbak. Yeah. Lagian juga kayak kalau misalnya tidak melakukan teknik yang sudah diajarkan dan juga beberapa kiat-kiatnya itu kadang suka ada cedera juga, Om ya? Pasti cedera. Karena ya? apa? Teknik salah bisa jatuh. Teknik salah larinya pelan. Iya gitu. Jadi banyak faktor yang harus dipelajari. Terutama salah satu tadi betul kata Mbak Rani, teknik dulu. Teknik dulu, udah mahir teknik, udah enak di teknik, baru bisa kita enak jalan sepatu rodanya. Iya, berarti memang harus diperhatikan ya Iya. Mas ya, karena ini fatal juga ya Mas kalau misalnya salah teknik bisa jatuh. Keseleo, karena kan itu kaki ya pertama kali ya, lari sama pakai sepatu roda gitu kan. Iya. Itu. Cuman kalau di sepatu roda, kalau nggak jatuh nggak mahir. Iya. Iya. Jadi harus jatuh dulu. Harus jatuh dulu, ada tanda-tanda dulu di kaki, di tangan, baru mahir. Itu. Benar. Karena kan kita kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau ada kejadian kayak gimana, itu juga jadi pembelajaran untuk kita ke depannya, Om ya. Iya, itu udah biasa sebagai atlet ya. Atlet harus gitu. Iya, betul. Biar mentalnya kuat, jiwanya kuat. Harus jatuh dulu. Harus jatuh dulu sepatu ya. roda. Oke, ini Om kan tadi udah lama nih dibilang kalau bisa 7-8 tahun menjadi pelatih klub di sepatu roda di Sumsel ini, beberapa klub yang udah dipegang sama Mas sendiri ya. Ini mungkin ada nggak tantangan terbesar dari Om sendiri mengenai selama menjadi pelatih sepatu roda ini? Tantangan sih banyak, terutama mencetak atlet. Iya, tantangan itu mencetak atlet dari nol, dari setengahnya sampai jadi. Tantangan kita ke sana, terutama kalau ada event-event. Itu tantangan kita. Sampai di mana nih anak didik kita yang kita latih. Itu kan udah bagus, udah enak, tantangan ada lagi. Terutama di event-event kayak Porprov untuk provinsi, ke Jurda. Udah lewat masa-masa gitu, ada di PON lagi. Nah, itu tantangan kita. Yang harus kita jeli nih, lihat anak-anak nih kurangnya di mana, lebihnya di mana, supaya mereka sampai sukses dan berhasil untuk lolos di event-event itu. Itu tantangan sebenarnya. Karena sebagai coach juga, sebagai pelatih tuh ngerasa kayak, aduh ini kalau anak didik saya tidak berhasil, itu jadi kayak tanggung jawab berat kita juga, Om ya. Benar Mbak Rani, itu tanggung jawab. Karena apa? Pelatih itu, ini perlu diketahui, pelatih itu bukan bos untuk atlet. Pelatih itu pelayan atlet. Ingat, pelayan atlet. Karena atlet ini dari nggak tahu sampai mahir harus kita layani. Betul. Kalau kita bos atlet, kita pemikiran itu, pemahaman itu salah. Karena atletnya kasihan. Iya, itu. Jadi pelatih itu pelayan atlet, sekali lagi. Karena apa? Kita yang ngurus di lapangan sampai mereka berhasil. Itu. Mengurusi segalanya, keperluannya, gitu ya. Oke, berarti ini Mas saya penasaran juga. Ini kan Mas sebagai pelatih sepatu roda, apalagi di Sumsel, di beberapa klub di sini ya. Berarti kan sudah banyak sekali ketemu beberapa atlet yang dari jangka umurnya dari kecil, dewasa, bahkan remaja. Jadi kira-kira di Sumsel ini gimana Om? Lebih banyak yang anak remaja atau anak-anak kecil nih Om? Merata. Dari pemula, dari standar, dari remaja, itu cukup merata untuk di Sumsel sekarang ini. Karena dari putra-putri itu, sekarang ini peminatnya udah banyak, Mbak. Udah banyak. Karena kita khususnya di Kota Palembang ini, dan di Sumsel umumnya, itu terdiri beberapa klub. Itu. Sekarang ini udah bagus lah. Karena banyak kemajuan di tiap klub itu, atlet-atletnya itu sudah bagus-bagus semua. Itu. Jadi itu persaingan tiap klub, tiap atlet itu tantangan bagi kita sendiri.
Tampakannya sangat luar biasa. Luar biasa. Itu. Ini tapi kan sebagai pelatih nih, tapi aku belum nanya tadi kira-kira kenapa sih Mas jadi pelatih sepatu roda? Karena emang hobi atau karena memang pengen aja gitu mencoba hal yang baru gitu? Memang kita, kalau saya pribadi, itu terutama memang kita dari orang tua dulu, itu memang bapak ibu itu hobi olahraga. Oh, oke. Ya, jadi semenjak kecil dari SD sampai sekarang pun jiwa olahraga itu tetap mengalir. Selain hobi, selain apa tadi tantangan tadi itu memang jiwa-jiwa olahraga salah satunya. Kalau boleh tahu berarti dari keluarga Om sendiri memang banyak ya? Banyak atlet juga? Banyak atlet juga. Atlet apa tuh Om kira-kira? Kalau dulu bapak ibu tuh sering main tenis lapangan. Itu sama bola kaki. Nah itu. Jadi sedikit banyak darah itu mengalir ke. Iya. Lagian juga olahraga adalah sesuatu hal kegiatan yang sehat ya. Yang sehat dan positif. Dan positif juga gitu. Tapi tidak berjangka ternyata menjadi pelatih ya. Iya. Jadi khusus ikut sepatu roda ini sebenarnya kalau basic saya sih dulu lari sama itu apa namanya bola kaki kan. Dilihat, dipelajari, oh ini enak nih. Tertarik ya? Tertarik, enak, ikut kursus. Kalau saya terus terang mahir sepatu roda enggak. Cuman pengen tahu gimana ini, ikut kursus kepelatihan. Itu. Jadi sampai sekarang melatih sepatu roda. Itu Mbak Rani. Waduh keren banget. Ini kita agak kerasa Mas, nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Pastinya banyak banget yang bakal saya tanya. Mungkin dari pertama kali itu adalah prestasi apa aja yang udah didapat di Sumsel ini ya. Dan juga banyak sekali seperti persiapan apa kalau misalnya ingin mengikuti perlombaan ya. Untuk atlet sepatu roda ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam TVRI Sport. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital,
Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Hai pemirsa TVRI Sumatera Selatan, masih bersama kami dalam program TVRI Sport ya. Tadi kita udah ngobrol sama Coach Eki ya, udah lumayan mendalami juga. Ini pemirsa, saya kedatangan kedua narasumber lagi ya. Ini yang ditunggu-tunggu banget ya, akhirnya datang juga ya. Ini kita sapa dulu, ada Tadia Febrianti sebagai atlet sepatu roda. Halo. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Nanti kita bakal ngobrol ya. Ini kira-kira lagi kesibukannya apa nih? Udah pulang sekolah. Oh, lagi pulang, abis pulang sekolah gitu ya. Oke, oh berarti ini atlet-atletnya lagi pada sekolah nih, emang Iya, coachnya? rata-rata memang masih banyak anak pelajar, Anak pelajar atletnya. gitu ya. Oke. Yang satu lagi nih pemirsa, saya sapa dulu, ini ada Meza Zaki Wijaya sebagai atlet sepatu roda juga. Halo Meza, panggilannya Meza ya? Oke, ini masih sekolah juga sama? Oh sama, satu sekolah juga jangan-jangan? Oh satu sekolah, wah luar biasa coach ya. Ini Iya. tapi memang kebanyakan kalau coach tadi bilang kan anak remaja, anak-anak juga, terus juga orang dewasa, berarti memang lebih sama rata ya, balance ya? Sama rata, Sama rata benar. ya, oke. Tapi banyak ya mereka yang sama sekolah juga, banyak juga lumayan ya? Lumayan banyak, Oke. lumayan banyak. Karena rata-rata memang atlet itu dibentuk dari pelajar. Oke. Dari usia dini sampai usia remaja tadi. Kalau dewasa sudah agak jarang. Udah agak jarang ya. Iya. Karena mungkin lari ke olahraga yang lebih cocokin aja sama umurnya gitu Iya, mungkin ya, benar. coach ya. Oke. Itu. Mungkin aku mau ngobrol sama atletnya dulu nih. Silakan. Dari Tania nih mungkin ya. Kira-kira Tania sekarang kesibukannya sekolah. Selain sekolah, sepatu roda ini sebagai atlet ini cuman kedua kesibukan itu aja? Iya, Oke. Udah berapa lama jadi atlet? udah dari 2018. Oh 2018, lumayan lama juga ya coach Iya. ya. Oke, ini kira-kira kenapa sih pengen jadi atlet sepatu roda? Karena emang hobi atau disuruh atau pengen tahu aja gitu? Awalnya emang disuruh orang tua, terus pengen coba aja. Terus jadi hobi sekarang. Jadi hobi Iya. sekarang ya. Tapi kenapa sih disuruh orang tua? Emang orang tua ada track record sebagai atlet sepatu roda juga? Jangan-jangan? Enggak. Oh enggak. Iya, awalnya lihat-lihat aja, ditawarin, terus masuk. Masuk ya. Tapi ini coach untuk sebagai atlet ini mereka dites lagi ya untuk menjadi atlet gitu coach ya? Kalau dites enggak lagi, Pak. Oke. Karena mereka memang dari kecil itu sudah bisa, sudah mahir, enggak ada tes lagi. Kalau dites itu kalau kita di event-event kayak tadi di Porprov, di PON mau ikut, itu ada seleksi lah. Oh ada seleksi lagi. itu. Berarti emang ketika ingin mengikuti kompetisi, apalagi kompetisi nasional, pasti dites lagi pasti. ya coach ya? Oke. Untuk Meza sendiri udah berapa lama nih jadi atlet sepatu roda? Kalau saya masih 4 tahun. Masih baru. Masih baru ya. Tapi 4 tahun tuh udah lumayan lama loh. Kira-kira lama tuh sama baru tuh berapa tahun sih coach? Tergantung, Mbak. Karena kalau jarang latihan itu agak lama. Kalau durasinya sering latihan seminggu 5 sampai 6 kali latihan itu cepat. Jadi ada waktu anak-anak nih yang cepat 2 tahun udah mahir. Ada udah lama 3 tahun 4 tahun belum mahir. Itu kan di usia remaja barangkali udah mahir. Tergantung mereka. Tergantung mereka aja Iya, sendiri ya. mereka sendiri. Oke. Pola latihannya gimana. Tapi kalau coach sendiri melihat kedua ini atlet kita yang sebelah kanan ini, kira-kira mereka perkembangannya lumayan pesat atau slow but sure gitu? Kalau sekarang semenjak kita berjalan 1 tahun ini lumayan sudah cepat. Oke. Dalam artian dari endurance-nya, kecepatan dia main, udah tuh disiplin waktunya. Kita atur lagi supaya mereka lebih cepat. Kalau sekarang mereka lumayan cepat. Kalau sudah cepat, beda nanti. Bener. Iya. Pastinya harus rajin-rajin latihan juga intinya. gitu ya. Ini kalau Meza sendiri, kenapa alasannya ingin jadi atlet sepatu roda? Awalnya tuh ditawarin adik sepatu roda tuh
Oke. Ya, jadi ditawarin, terus juga tertantang ingin coba. Ini juga kan sepatu roda ini kan beradrenalin gitu. Iya benar, karena lari-lari gitu sama pakai roda gitu Iya, kan ya. itu tadi. Oke, berarti ini kan berarti sering latihan ya coach ya. Ini kira-kira latihannya di mana sih kalau di Sumsel? Kalau kita khususnya TSR itu latihannya di Jakabaring, Mbak. Oh di Jakabaring. Karena memang kita di sana sudah ada venue-nya. Jadi setiap jadwal latihan itu di Jakabaring. Oh di Jakabaring. Iya. Latihannya kapan aja nih coach kira-kira? Apalagi kan mereka kan sekolah nih. Iya. Karena kan SMA tadi ya. Iya. Berarti kan pulang sore. Ada nggak waktu untuk latihan khusus buat mereka di coach yang masih sekolah? Sebenarnya kita jadwal latihan itu pas mereka pulang sekolah. Jadi kita atur waktunya biar nggak ganggu sekolahnya. Jadi pas pulang sekolah jam 3:30 kita mulai latihan. Wah luar biasa banget. Ini tapi mereka udah latihan fisik juga ya. Jadinya nggak capek menghadapi latihan yang banyak. Sekolah juga belum PR-nya, lesnya juga gitu ya. Karena udah terbiasa, termasuk anak-anak ini luar biasa. Karena apa? Udah sekolah dari pagi, siang, latihan lagi. Latihan lagi. Iya, jadi termasuk luar biasa. Padat lah ya, padat aktivitasnya lumayan padat, produktivitas padat. gitu ya. Ini tapi sekarang kan memang tadi udah bilang kalau misalnya untuk para atlet ini balance ya, coach ya. Ada yang anak kecil, ada yang kayak mereka remaja, ada yang dewasa juga gitu ya. Ini mungkin kalau mau mengikuti kompetisi seperti perlombaan, apalagi nasional nih Om ya, itu coachnya kira-kira ada nggak sih persiapan khusus buat mereka sendiri nih untuk mendapatkan juara nanti? Iya, pasti ada persiapan khusus. Terutama kita latihan fisiknya, Mbak. Udah fisik, udah tuh kita latih tekniknya lagi. Udah dilatih fisik, teknik, baru dilatih daya tahan lagi. Ya, udah tuh dilatih kecepatan lagi. Banyak faktor yang kita latih supaya mereka bisa ikut perlombaan ini, supaya kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam artian sukses pada saat perlombaan itu. Oke. Nah ini tadi kita udah ngobrolin sepatu roda terus ya. Ini kan sepatu roda kan ada yang roda 4, ada yang roda berapa sih, Coach? Ada 3 ya? Ada 3, ada 4. Itu kalau yang roda 4 kiri kanan itu zaman dulu termasuk. Itu. Kalau sekarang kita inline. Dalam artian inline itu yang sejajar. Oh yang berarti wah itu susah banget. Iya itu yang sih? lebih susah. Iya. Itu lebih susah lagi Mbak Rani. Karena apa? Keseimbangan. Itu jadi perlu kelenturan, perlu keseimbangan, konsentrasi lagi. Nah itu lebih susah dibandingkan yang kayak dulu. Iya. Benar. Itu zaman dulu banget berarti zaman dulu banget. Itu masih ada sih sebenarnya untuk anak-anak yang pemula mau belajar itu. Cuma di negara India lebih banyak itu, Mbak. Karena produksinya India banyak itu. Oh gitu, dari India jadi kalau Indonesia nggak ada lagi. Oh nggak ada lagi, jarang ya. Jarang. Tapi ada. Tapi ada untuk anak-anak yang baru belajar, oke lah nggak apa-apa. Dulu memang kita populernya yang gitu kan, sekarang nggak lagi. Karena beda kecepatannya. Oke, berarti yang 3 roda yang lurusan gitu ya? Yang 3 roda ada itu ya tergantung ukuran frame-nya. Yang 4 roda ada juga. Kalau Tani sama Meza sendiri pakai mana tuh Coach? Yang 4 roda. Dalam artian yang sejajar, yang inline. Iya. Itu bukan yang kiri kanan, Mbak. Iya. Itu yang inline. Itu. Sama nggak itu? Keseimbangannya mungkin lebih mudah yang roda 3 atau mungkin roda 4? Kalau untuk kestabilan itu roda 4. Karena dari dia geseran, dari dia pada saat lari, itu roda 4 lebih stabil. Lebih stabil. Itu dibandingkan roda 3. Roda 3 sih ada, cuman itu untuk jarak-jarak jauh mainnya. Itu jadi roda 3 dan 4 itu beda juga. Kalau untuk anak-anak yang kakinya masih kecil, dia mau naik ke speed, bisa roda 3 nggak apa-apa. Untuk adaptasi roda 4-nya. Ini kalau Tania, kalau latihan sepatu roda ini ngapain aja sih biasanya? Awalnya atau mungkin speed, atau mungkin gimana sih Coach? Oh. Lomba-lomba gitu, atau kayak gimana tuh, ngapain tuh biasanya mereka latihan? Oh, biasanya kalau mereka latihan itu ya diawali dengan
jogging dulu, pemanasan dulu, stretching dulu. Oh, sudah pakai sepatu roda, stretching teknik lagi supaya pada saat main full itu nggak kaku lagi. Itu. Jadi dibiasakan stretching awal, stretching teknik, pakai sepatu roda, baru konsentrasi main kita. Itu fokusnya di sana. Tania, selama ini kan udah 4 tahun juga ya sebagai atlet ya. Kira-kira ada nggak sih mungkin experience atau juga mungkin ada hal-hal yang menurut Tania sampai sekarang nggak dilupain atau mungkin pernah ikut lomba nasional terus jatuh atau kayak gimana? Ada gitu, boleh diceritain nih sedikit aja. Ya kalau latihan sering jatuh, sering jatuh gitu ya? Iya, sering jatuh, sering nervous juga karena latihan sama lomba beda kan. Iya betul. Itu. Karena pas latihan, aduh aku bisa nih ya. Pas lomba gitu ya, bingung ya. Kok yang lain-lain mahir? Iya benar. Itu. Oke. Nah, jadi di sepatu roda selain mahir, mental juga harus mental disiapkan. juga harus disiapkan. Kalau Meza sendiri mungkin udah pede banget ya, udah 4 tahunan gitu ya, bisa lah gitu ya. Atau masih ragu-ragu, masih insecure sama ngelihat atlet-atlet lainnya gitu? Kalau insecure tuh enggak. Oke. Karena itu bakal jadi semangat kita. Wah, luar biasa. Ajaran Coach Eki nih kayaknya ya, pede ya, harus semangat ya. Semangat kan, harus semangat lah. Oke. Mereka udah ikut kemana aja nih Coach lomba nasional? Kalau track record selama saya di TSR itu pernah ke Semarang, pernah ke mana? Bekasi, iya, ke Jawa lah itu kan. Anak-anak juga pernah ke Padang juga. Yang mana event-event yang ada yang terjangkau, nggak jauh dan nggak ganggu jadwal sekolah, oke lah. Kita itu. Kalau di Sumsel ini sendiri Om, Coach maksud saya, udah ada prestasi apa aja nih yang udah mengharumkan nama Sumsel, apalagi di klub Coach sendiri nih? Kalau untuk nama Sumsel sih kita belum sejauh itu untuk anak-anak, karena anak-anaknya umurnya masih 15, 16 tahun. Kalau untuk Sumsel belum terlalu banyak berbicara, karena memang persaingan ini kalau sudah bawa nama Sumsel itu agak berat, karena senior musuhnya, Mbak. Iya, ya. Nah, kalau khususnya untuk Kota Palembang, ya di Kejurda, di Porprov, mereka sudah banyak prestasi. Oke, tapi walaupun memang belum sampai mengikuti kompetisi yang lumayan besar juga kan, pasti pengalamannya juga semakin banyak dan juga nanti mungkin bisa diikut tujuannya ke sana. Iya, betul sekali. Karena sebagai pengalaman ya untuk menuju ke lebih besar lagi itu ke pasti level yang perlu lebih banget tinggi. ya Coach ya. Oke, berarti sepatu roda ini adalah salah satu olahraga yang sangat menarik ya. Dan seperti Coach bilang tadi, tidak semua orang bisa dan mau ya. Tapi memang beberapa orang yang walaupun niatnya tidak mau, akhirnya mau, malah jadi atlet itu luar biasa juga Coach. Benar. ya. Banyak yang benefit kita ambil dari sana, terutama kalau mereka prestasi, kalau di sekolah nanti kalau atlet prestasi dipanggil ke depan, itu suatu kebanggaan lah bagi mereka. Udah tuh kalau prestasi mau ke jenjang berikutnya enak, Mbak. Karena di sini kan kalau setiap atlet prestasi itu kan setiap kita perlombaan itu kan pasti ada piagam. Nah, piagam itu bisa kita nanti barangkali mereka nanti sudah tamat sekolah mau kemana itu bekal salah satunya. Aduh, nggak ngerasa banget ya ini Coach ya, kita udah ngobrol panjang lebar banget mengenai olahraga sepatu roda ini ya, karena saya juga ngelihat emang olahraga sepatu roda ini memang ternyata udah jarang juga ada sebenarnya ya Coach ya, cuman banyak antusias anak-anak ya, jadinya ketutup juga hal tersebut ya, akhirnya membeludak lagi gitu ya. Iya, karena sekarang kan sudah populer, Mbak. Jadi baik kita di Sumatera khususnya, umumnya itu di Jawa itu sudah banyak komunitas sepatu roda penghobi ini. Siap. Coach, thank you banget ya udah datang ke TVRI. Terima kasih juga Tania dan juga Meza. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin nanti ada perlombaan nasional terus menang, boleh diundang lagi ke sini ya. Boleh, sangat senang sekali. Kalau bisa kalau diundang sini durasinya dipanjangin lagi. Tuh boleh ya, kira-kira udah request dari coach sendiri nih ya. Oke, sukses buat semuanya ya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda telah menyaksikan TVRI Sport. Terus saksikan TVRI Sport setiap hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Saya Radi Inaya dan kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.